Tobat pangkal solusi. Salat dan doa menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips sukses dan problem solving melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja sampai awal 2022 ini sangatlah merisaukan kita semua. Betapa tidak, kondisi ekonomi sebagian masyarakat Indonesia masih sulit. Rakyat Indonesia masih menghadapi situasi ketidakpastian di tengah ancaman pandemi dan kemerosotan ekonomi. Daya beli masyarakat belum pulih. Padahal harga kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Kenaikan harga bahan pokok ini jelas sangat membebani masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat terjadinya pandemi mengakibatkan PHK karyawan pun meningkat, sehingga menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan. Karuan saja, banyak rakyat kecil menjerit. Kesulitan hidup membuat sebagian orang kalang kabut. Sebagian dari mereka merasa kehidupan saat ini sangat berat dan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Pikiran pun jadi semraut dan mudah terbawa emosi. Pasalnya, masalah yang dialami seseorang dalam kehidupannya akan membuat cemas dan stres. Bahkan, jika tidak segera diatasi, bisa memicu terjadinya gangguan serius seperti depresi. Tentu saja, hal ini membuat suasana tidak nyaman di tengah masyarakat. Karena itulah, sebagai orang beriman dan berakal, jangan sampai kita terperangkap oleh suasana yang tidak kondusif itu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini, kami ingin berbagi solusi dalam menghadapi masalah sesuai petunjuk Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa pastinya setiap individu pernah melakukan atau mencari cara menghadapi masalah hidup yang sedang dialaminya.
Namun sayangnya, cara mengatasi masalah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak segampang ucapan para motivator terkenal. Tetapi, sebagai orang berakal dan beriman, Anda tidak perlu khawatir, karena setiap kesulitan tentunya ada jalan keluar untuk melewatinya. Allah dan Rasul-Nya telah memberi beberapa petunjuk cara mengatasi masalah dalam hidup, di antaranya sebagai berikut. Pertama, tobat. Kedua, sholat. Ketiga, doa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua musibah, termasuk wabah virus corona dan kesulitan ekonomi, tidaklah terjadi kecuali seizin Allah Ta'ala, Zat yang maha memberi penyakit dan kesembuhan. Sehebat apapun ikhtiar manusia untuk mengatasinya, pada akhirnya tetap butuh pertolongan Allah Ta'ala. Karena itulah, di tengah wabah virus corona yang menyebabkan banyak kematian dan resesi ekonomi itu, Majelis Dakwah Al-Hikmah menyerukan kepada umat untuk melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa tobat adalah pangkal solusi dari berbagai masalah dan kesulitan ekonomi. Semoga dengan tobat kita itu, Zat yang Maha Kuasa berkenan mengangkat musibah ini dan mengeluarkan kita dari krisis keuangan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tidak ada yang menghalangi karunia Allah secara syariat selain dosa. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Perbuatan dosa itu menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang. Parahnya, dosa itu pun dapat membuatnya masuk penjara. Dengan demikian, dosa merupakan virus yang membahayakan kehidupan manusia dan menjadi sumber malapetaka kehidupannya. Bahkan, dosa juga bisa menjadi penutup rezeki yang seharusnya bisa didapatkan oleh manusia. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Hadis sahih. Maka pembuka pintu rezeki yang terhalang dosa adalah tobat. Jikalau segera meminta pengampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat Allah pun akan turun. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam firman-Nya. Dia berkata, "Hai kaumku,
Mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat An-Naml ayat 46. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tobat itu merupakan pangkal solusi. Jika Allah sudah ridho, rezeki akan mengalir. Jika Allah berkehendak, rezeki itu akan sangat mudah. Tak perlu kita mengejar, tapi rezeki yang akan datang kepada kita. Selanjutnya, mari kita selesaikan masalah dengan sholat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluar hingga pontang-panting. Dia hanya meminta kita sabar dan sholat. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Intisari dari sholat adalah tuntunan kepada batin manusia dalam upaya memperoleh perhubungan dengan yang ada di luar kenyataan, yakni yang maha tinggi, yang maha kuasa. Ketika kita berdiri untuk sholat, maka tidak ada lagi penghalang tabir antara kita dan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sholat kita bisa mengeluarkan arus atau banjir batin yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ke dalam keadaan yang akbar yang ada di hadapan kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di dalam sholat kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan gundah gulana yang sedang kita rasakan kepada Allah. Terutama ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Salat merupakan sarana menghilangkan rasa duka dan kesulitan-kesulitan, mempermudah rezeki, penarik dan penolong kebaikan, sumber tumbuhnya kasih sayang, serta kunci kesehatan dan keselamatan. Maka, barang siapa yang selalu menjaga dan memeliharanya, ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Salat juga merupakan teman dalam kesunyian. Salat adalah ketentraman dalam hati, ketenangan dalam jiwa, dan penolong sendi-sendi kehidupan. Maka, dengan salat, seorang mukmin terbentengi di dunia dan terjaga dirinya dari godaan setan.
Jadi, salat merupakan kunci mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sarana meminta pertolongan kepadanya. Selesai salat, marilah kita manfaatkan kekuatan doa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai manusia, ada saja yang membuat kita merasa tidak puas. Banyak orang merasa ada saja hal-hal yang rasanya tidak sesuai dengan harapan mereka. Pasalnya, semua orang tentu ingin sempurna dalam hidupnya. Sayangnya, kita sering terperangkap nalar dalam mengukur kehidupan. Sehingga kita pun pontang-panting untuk memperbaiki kualitas hidup. Bahkan kita pun ke sana kemari mencari bantuan orang. Pinjam sana, pinjam sini. Lupa sama Yang Maha Kaya, pemilik modal alam semesta dan seisinya. Karena miskin, maka banyak orang tak mau berdoa agar dirinya menjadi pengusaha yang kaya. Padahal doa bisa mengubah sesuatu. Doa bisa mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Maka, jika butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Tak ada yang berdoa kepada Allah pulang kecewa, membawa harapan kosong. Tak ada yang kembali dari Allah dengan tangan hampa. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong dan kepadanya lah kita bergantung. Sebagai hamba yang lemah, kita hanya bisa berserah diri dan meminta pertolongannya. Dengan berdoa, kita berserah diri kepadanya untuk segala keputusan terakhir dalam kehidupan kita. Karena hanya Allah tempat meminta segala sesuatu dan memohon pertolongan. Maka sampaikanlah permintaan kita dari lubuk jiwa yang paling dalam kepadanya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Sobat-sobatku yang dikasih
disayangi Allah. Dengan berdoa, kita semakin mengenali Allah dan mengalami perjumpaan dengannya, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Mari kita rajin berdoa sehingga kita semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.